Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali, tentunya dalam acara Manage Your Mind. Baik, kata kunci kita adalah mind, it's not everything. Pikiran atau batin bukan segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, manage your mind. Jadi, tata, kelola batin kita. Supaya apa kita mengelola batin kita? Agar supaya bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia di dalam kehidupan ini? Tentunya kebahagiaan setiap orang itu bisa bermacam-macam. Nah, kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik karena ini sebenarnya menjadi sebuah landasan atau dasar dari bagaimana sih sebenarnya kita hidup ini. Sehingga kalau kita tahu landasannya, dan kita juga bisa benar, seperti itu. Baik, kita sapa dulu seseorang yang luar biasa ini. Beliau pasti Anda tahu karena beliau selalu ada di pagi dan di malam hari ketika Dhamma TV ada dan ketika Dhamma TV ditutup. Siapakah beliau? Kita sapa Namo Buddhaya Bante. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya, Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Baik Bante, pada kesempatan kali ini kita ada tema Bante, yaitu perilaku Dhamma. Terus terang Bante, saya tuh kadang-kadang berpikir begini, orang itu belajar tentang hakikatnya kehidupan dulu, apa belajar tentang syariatnya dulu, atau tata caranya dulu gitu. Ada yang mengatakan bahwa sekarang yang terjadi adalah ya belajar syariatnya dulu gitu, disiplin dulu gitu, tapi tanpa pengertian tentang hakikat kehidupan ini atau apa sih sebenarnya kehidupan ini. Kadang-kadang orang melakukan seperti robot aja, melakukan upacaranya pagi, siang, sore, ritual, pokoknya dia melakukan, menunaikan kewajiban seperti itu loh Bante. Nah, kita akan masuk ke situ. Sebenarnya apa yang disebut dengan Dhamma itu dan apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Dhamma itu sesungguhnya merupakan hukum. Maka dari itu kalau kita mau bicara hukum, di dalam agama Buddha itu dikatakan sebagai niyama. Niyama itu satu, ada yang dikatakan utu niyama. Belajar untuk mengerti hukum perilaku, hukum daripada panas dingin udara itu gimana. Ya, lalu kita juga belajar namanya bica niyama. Bibit-bibit itu punya hukumnya masing-masing. Bibit apa yang kita punya, yang kita tanam, kalau bibitnya unggul hasilnya pasti bagus. Bibitnya jelek juga pastinya hasilnya jelek. Itu bija niyama. Lalu yang dikatakan kama niyama. Kama niyama itu adalah aktivitas kita sehari-hari di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Itu juga ada hukumnya yang sudah kita pahamin, ada positif juga ada yang negatif. Demikian juga cita niyama. Bagaimana hukum proses dari pikiran itu? Ternyata ini ada hukum yang bisa dipelajarin. Maka dari itu dari semuanya, kalau ini digabungkan, kita bisa dikatakan Dhamma Niyama. Dhamma Niyama itu meliputi seluruh yang ada di alam jagat raya, bagaimana kita memahami hukum secara universal yang tidak bisa otak-atik oleh siapapun juga, ya. Walaupun itu tidak ada di kitab suci, Dhamma Niyama itu namanya hukum universal tetap berlaku. Ya. Begitulah yang dikatakan hukum ini bukan ciptaan siapa-siapa. Jadi semuanya kan bukan ciptaan siapa-siapa, kita tidak bisa mengatakan ini agamaku, tidak bisa. Kita mengatakan marilah kita belajar hukum ini untuk supaya kita mendapatkan manfaat daripada ilmu yang ada di alam jagat raya ini, pelajari dengan sungguh-sungguh. Bukan pinter ngomong, pinter wolak-walik, seakar PDW, asal seolah-olah dia betul. Tapi kenyataannya dia nggak punya ilmu apa-apa. Ya. Pinternya ngomong, ya sayang sekali seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bermain game saja, kamu kan harus tahu sistemnya, hukumnya, gimana supaya menang gitu ya. Kan gitu kan kebanyakan nggak nyemplung aja wes gitu kan. Ya itu mungkin saya membayangkan dengan kekinian sekarang loh Bante. Kita tuh ada yang mengatakan bahwa life is a game, play it gitu ya. Kehidupan adalah
permainan, mainkan gitu lah. Bermain kalau nggak tahu hukumnya ya kalah terus kita gitu kan. Ada yang menganggap bahwa kehidupan ini adalah sekolah gitu ya, ada kelas-kelasnya seperti itu Bante. Sebenarnya manfaat dhamma itu bagi diri sendiri itu apa sih sebenarnya Bante? Sesungguhnya kalau kita perhatikan, dhamma itu adalah segala sesuatu yang di alam jagat raya ini sebagai dhamma. Tetapi Sang Buddha sudah mengajarkan. Ajaran Sang Buddha itu hanya satu genggam daun yang diajarkan kepada kita-kita. Nah, kalau kita belajar semua yang di luar hutan-hutan yang punya daun-daun itu kita pelajarin, nggak ente-ente. Maka dari itu yang utama, yang diutamakan oleh Sang Buddha ini loh, daun yang paling penting dan paling berguna untuk kita. Maka ini merupakan inti yang paling penting yang kita pelajarin. Di dalam mempelajari daun ini, ternyata itu sangat simpel. Semuanya itu ada di dalam diri kita. Yang dikatakan, apa itu penderitaan? Sang Buddha membahas semuanya penderitaan itu ini. Ternyata penderitaan ini harus diterima sebagaimana kewajarannya. Tidak bisa kita tolak. Jadi karena kalau itu kita tolak, kita tambah menderita. Ya. Disitulah yang dikatakan, oh hukumnya dhamma itu ternyata harus menerima apa adanya. Dari semua masalah penderitaan kita ini, ada sumber penyebabnya. Ya. Nah, selama kita mempelajari sumber penyebabnya itu ternyata adalah hukum keinginan, nafsu keinginan kita yang menyebabkan kita timbul sumber-sumber penderitaan itu. Selama sumber nafsu keinginan ini ada, selama itu kita akan menderita. Maka sumber keinginan inilah yang dikatakan belajar untuk mengurangi. Bukan belajar untuk meningkatkan nafsu keinginan. Siapapun yang meningkatkan nafsu keinginan, dia siap-siap tambah penderitaan. Itu aja. Jadi nafsu keinginan ini ternyata harus dilemahkan. Dilemahkan. Akhirnya Sang Buddha katakan cabut seakar-akarnya. Supaya padamnya semua penderitaan. Ketika kita mampu mencabut semuanya ini, akan memadamkan semua penderitaan itu. Maka yang paling penting dari semua agama adalah 8 jalan utama. 8 jalan utama, siapapun yang menjalankan, dia akan bahagia kok. Ya. Jadi jalan menuju kebahagiaan itu bukan di kitab suci. Ya. Di 8 jalan utama ternyata 8 jalan utama juga bukan di KTP. Ya. Semuanya ada di dalam diri kita masing-masing. Yang membahas masing-masing itu bagaimana kita menata kelola cara berbicara kita. Bagaimana kita menata kelola tingkah laku kita. Bagaimana memanage bisnis kita. Jadi kalau semuanya ini benar, tingkah lakunya benar, ucapan benar, mata pencaharian benar, kita merasa sudah safe toh, aman, sudah damai di dunia tentram, ini. Ya. Demikian juga kita meningkatkan untuk mencapai kedamaian dalam batin dan pikiran kita perlu jalannya juga. Ada pikiran kita masing-masing. Tergantung usaha kita. Usaha kita itu benar atau salah. Kalau usahanya salah, perhatiannya salah, ketenangan hilang. Ya, kekacauan akan kita dapatkan. Maka usaha itu harus benar, perhatian benar, baru tenang dan damai akan kita dapatkan. Jadi dengan demikian ini ternyata apa yang diajarkan Sang Buddha itu tidak di luar diri kita. Semua ada di dalam diri kita. Ketujuh adalah pikiran benar. Pikiran benar itu ya juga ada dalam diri kita. Pikiran kita sudah benar atau tidak. Kita kan bisa menilai. Kita masih ada kebencian, ada keserakahan, ada kebodohan. Podo-podo, nggak bener ini loh. Jadi pikiran kita itu benar atau nggak benar bisa dilihat. Nggak usah nanti tunggu di surga. Kita bisa melihat, awake dhewe ku masih ada keserakahan enggak? Masih ada kebencian tidak? Masih ada kebodohan tidak? Kalau ini masih ada, otomatis tidak benar. Yang benar itu bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan. Nah akhirnya kalau ini sudah bebas, baru kita mengerti, oh memang betul-betul seperti itu. Pikiran bebas itu membuat kita bebas dari semua penderitaan.
Kalau kita masih punya penderitaan, berarti kita masih ada keserakahan, ada kebencian, ada kebodohan. Aku menderita sekarang. Jadi itulah yang dikatakan hukum ini 8 jalan utama itu bukan ilmu bohong-bohongan. Ya. Tetapi ilmu yang nyata, sunyata, dan ada di dalam diri kita. Tidak laku KTP yang kita tulis itu, agama apapun juga silakan kamu tulis. Tetapi lihatlah ke dalam diri kita, aktivitas dan ucapan, perbuatan dan pikiran kita sudah sampai di mana, itu aja. Ya, itu yang harus dilakukan ya Pak. Itulah namanya dhamma. Ya. Yang diajarkan Sang Buddha seperti itu. Yang disebut memutar roda dhamma itu apa Bante? Memutar roda dhamma itu istilahnya kebenaran yang telah ditemukan Sang Buddha ini sesungguhnya kan sudah ada di dalam batin dan pikiran kita masing-masing. Tetapi tidak ada satupun yang membahas secara detail gitu. Akhirnya Sang Buddha saat itulah menguraikan secara detail ini loh. 4 kesunyataan mulia itu sehingga dia memutarkan kebenaran secara universal ini untuk dipahamin dengan jelas, terang, tegas dan tidak meragukan lagi karena semuanya ada di dalam diri kita. Kalau kita bicara yang di luar, otomatis kita bisa dibohongin. Ya. Yang memutar roda dhamma itu bukan yang jalan utama berunsur 8 itu, yang bentuknya 8 itu ya, kan kayak roda itu ya Bante ya. Baik, Bante, bila ada yang berbuat tidak baik, tidak sesuai dhamma kepada kita, bagaimana kita bersikap? Jangan dibahas dulu. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita ingin tahu apa yang harus kita lakukan jika orang berbuat tidak baik kepada kita. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah saat ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam Manage Your Mind, dan tentunya kita berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa, Bante Dhammawicayo Mahathera. Baik, kita tadi lagi bahas tentang perilaku dhamma. Ya, dhamma itu adalah sebuah hukum. Tadi sudah dijelaskan oleh Bante, kita harus paham hukum ini, dan dengan memahami hukum maka kita bisa hidup dengan lebih tenang, lebih damai, dan tentunya bahagia. Nah, ini tadi ada pertanyaan. Bila ada yang berbuat tidak baik, tidak sesuai dhamma kepada kita, bagaimana kita harus bersikap, Bante? Diamkah sebagai cermin yang jernih, atau bagaimana? Kita balas atau bagaimana, Bante? Ya, ini memang sebagai satu pelajaran bagi kita bersama untuk belajar memahami Sang Buddha ini mengajak kita menjadi orang yang pandai. Pandai mengolah mata kita, pandai mengolah telinga kita. Maka apapun yang kita lihat, wah mereka melakukan itu, mereka berbicara itu yang kita dengar, yang membuat kita masa, wah kok ngomongnya enak dewe, aku difitnah lah, aku dicaci maki, aku dihina, dan macam-macam. Seperti itu. Maka disinilah yang dikatakan kita membutuhkan diri kita itu harus jadi pandai, bijaksana untuk mengolah semua itu. Data-data itu adalah sarana untuk kita masing-masing belajar, mengerti. Kalau ini sudah stres banget, pikirannya kotor, itulah yang diucapkan. Jadi dengan demikian kita paham, oh orang ini kasihan loh. Pikirannya dia kotor, dia stres, dia menderita, sehingga pantas dia bicara seperti itu. Nah, penderitaan itu mau disalurkan pada kita. Kita diomongin juga, dicaci maki, difitnah misalkan. Kalau kita terima, kita ikut marah, kita benci, ikut jengkel, berarti kita kan tidak pandai. Sampah itu kok kita masukkan, maka dari itu kita diminta oleh Sang Buddha, pandailah mengolahnya. Kalau sampah itu tidak perlu, ya tutuplah telinga kita. Kalau kita tidak terima hadiah yang mereka berikan kepada kita, siapakah yang terima? Kan kembali lagi kepada orang itu. Memang tujuan orang itu ingin membuat kita jengkel, mangkel, marah, stres seperti dia. Tapi kita tertawa kan, oh kamu mau kasih aku penyakit, sorry ya. Nah, otomatis kita tersenyum, tertawa, tetapi mengerti, memahami bahwa ini adalah latihan kita untuk bisa mencegah diri kita tidak sampai terkontaminasi oleh virus-virus yang mereka ingin berikan kepada kita. Kita mampu memiliki antivirus yang dahsyat. Selesai. Cara begitulah yang terbaik. Ya, itu tadi. Jadi dengan memahami bahwa setiap orang itu hakikatnya tadi itu masih ada punya kesombongan, keserakahan ya Bante ya. Keserakahan, kebencian ya Bante ya. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi kalau
ada orang yang sampai marah-marah sama kita, kita tahu oh seakan ya dia masih di situ, masih punya rasa benci. Ada welas asih berarti ya timbul ya. Kasihan ya tuh orang gitu. Jadi nggak keterseret arus ya Bante, nggak ngikut arus untuk jadi marah-marah kembali. Ya, itulah jadi pentingnya Ya. belajar meditasi dengan cinta kasih itu adalah mengulang kata-kata yang sangat positif ke dalam pikiran kita untuk kita mengerti, diterapkan di dalam diri kita masing-masing, bukan cuma didoakan. Ya. Kan kita berbicara semoga aku bahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua penyakit. Jadi kita mampu menjaga kebahagiaan kita sendiri dengan cara seperti ini. Bagaimana ya saya bisa bebas dari kebencian? Bagaimana saya bisa selalu bahagia? Bagaimana saya tidak punya penyakit dalam batin dan pikiran kita? Dengan merenungkan ini lalu diterapkan dalam kehidupan kita yang nyata, itulah teknik-teknik yang sudah diberikan oleh Sang Buddha, kita pelajarin. Ternyata ajaran Sang Buddha itu sebagai way of life yang sangat luar biasa. Jadi bukan percaya, tetapi langsung buktikan dalam hidup ini kita dapat manfaatnya. Kalau kita diiming-iming engkau mlebu surga, wah, dipuji itu. Si ngomong guru ngate kok. Iya, kok gak berangkat dhisik ya. Besok saya berangkat dhisik lah. Ya, jadi itu tadi jadi sorga itu sebenarnya ada di damai, di ketentraman hati ya Bante. Kita bisa bangun sebenarnya kedamaian itu di kehidupan yang sekarang ini Ya, dengan pandangan dan pengertian benar sebenarnya ya Bante. Otomatis dengan sendirinya lah. Kalau kita sudah bahagia sekarang, kemarin bahagia, seminggu yang lalu bahagia, besok ya bahagia. Nanti kapan habis juga sesuai dengan kebiasaan pikiran kita, yang bahagia akan bahagia selanjutnya. Kalau kita tidak bahagia, ngomong-ngomong jamin-jamin masuk surga, sudah ada. Itu pembohong yang paling berani. Dia membohongi dirinya sendiri, juga membohongi muridnya, kasihan. Iya. Cari guru yang benar berarti. Ya, sebenarnya sederhana asal kita bisa meletakkan cara berpikir kita yang benar. Jadi kita tidak mudah terpengaruh karena banyak sekali ternyata pembodohan-pembodohan yang terjadi loh Bante di sekitar kita gitu. Yaitu tadi kemarin yang terjadi di Sri Lanka, pengeboman masjid, gereja yang ratusan orang akhirnya tewas. Itu kan dicekokin sesuatu. Jadi iming-iming ada bidadari di surga, 72 bidadari surga, itu sebenarnya sesuatu yang ya orang tahu lah itu apa. Kalau orang diiming-iming kayak gini itu pasti bakalan menjadi pengantin surga, akhirnya bom bunuh diri. Itu kayak gitu berarti. Jadi mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu hilangkan saja lah ya. Mikir yang bener lah, bahwa ternyata ketika kita bisa menghilangkan keserakahan, kebencian dan kebodohan, kita jauh lebih damai. Seperti itu. Nah, Bante, apakah lingkungan yang berperilaku dhamma bisa membuat kita juga berperilaku dhamma? Tapi kalau lingkungannya tidak berperilaku dhamma, gimana dong Bante? Kita udah bener-bener nih, tapi ternyata di lingkungan kita ternyata tidak seperti itu. Ya, itulah Sang Buddha sudah memberikan satu penegasan yang sangat-sangat luar biasa di dalam 38 berkah utama. Itu sudah jelas. Siapapun juga yang ingin mendapatkan berkah hidup, memang berkah hidup dalam agama Buddha itu sangat jauh berbeda dengan agama yang lain. Karena di zaman Sang Buddha ini, berkah itu menjadi sarana perdebatan yang terus-menerus. Sampai-sampai di alam dewa, alam-alam surgawi, para dewa pun masih memperdebatkan apa itu berkah. Sehingga ketika belum terselesaikan masalah itu, para dewa datang menghadap Sang Buddha. Bante, kita ini para dewa-dewi sudah memperdebatkan apa sesungguhnya berkah utama itu. Tolong Bante jelaskan. Ternyata dari sekian banyak berkah itu, ada 38 berkah. Kalau kita pelajarin, tidak ada satupun yang berada di luar diri kita. Berkah itu ternyata harus dibangkitkan di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita akan tahu berkah itu ada enggak di dalam diri kita. Kalau kita sama sekali tidak tahu berkah itu apa, akhirnya kita salah kaprah. Benar. Mungkin ada orang datang ke wihara, Bante tolong beri air berkah ke saya. Butuh ciprati itu ya. Katanya dapat berkah. Salah. Bukan itu. Maka itu Sang Buddha katakan begini, asewana caphalanang. Yang pertama kali, jangan bergaul
pada mereka-mereka yang tidak bijaksana atau tidak pandai. Tetapi kalau kita uraikan ini secara detail, berkah itu apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, yang dari luar itu sensasi, yang ternyata itu membuat penyakit untuk batin dan pikiran kita. Membuat kita serakah, membuat kita benci, membuat kita takut, membuat kita bingung, membuat kita stres, membuat kita menderita. Itu bukan berkah. Jadi itu pergaulan dengan sesuatu sensasi yang tidak menyenangkan. Ya. Itu bukan satu kebijaksanaan. Minum-minum kan menyenangkan, Bante. Minum-minum. Ya, itulah yang dikatakan manusia yang bodoh pasti mengatakan itu seolah-olah menyenangkan. Tetapi kenyataannya efeknya itu membuat kita menderita dengan jelas. Ya. Karena dia tidak tahu way out dari problema yang mereka hadapin, sehingga mereka melarikan diri supaya hilang, lupa semuanya, terlelap, seolah-olah begitu. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan cara seperti itu. Ada masalah, bukan dengan minum-minuman, masalah akan hilang. Tidak bisa. Ya. Masalah tetap ada masalah, marilah kita dengan penuh keberanian hadapin semua itu. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan, siapapun juga yang namanya membuat kita menderita. Jadi kita memang seharusnya tidak perlu bergaul sama orang seperti itu, sensasi yang seperti itu. Tidak perlu kita baca kata-kata yang tidak bermanfaat. Apapun yang kita lihat, motivasi yang tidak bermanfaat, jangan didengarkan. Karena itu mereka tidak bijaksana yang diucapkan itu, membuat kita tidak mendapatkan kedamaian. Siapapun yang berbicara, tetapi itu tepat, itu benar, itu motivasi, mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Nah, itulah kata-kata yang bijaksana itu. Kita tidak usah pandang dia agama dari agama mana, dia pangkatnya apa, kepintarannya segimana, tidak. Tetapi itu bagus, itu baik, itu berguna. Ayolah kita bersama-sama, tidak usah memilih-milih siapapun yang bicara, walaupun itu tukang becak, tukang nyapu. Ngomongannya kok pas ya, kok enak ya, kok adem ya, ayem ya. Ya betul, terimalah itu. Mereka guru kita. Dimanapun juga kita menemukan orang yang bicara nasihatnya menyenangkan, membuat kita damai, welcome lah. Berarti mereka itu adalah teman-teman kita yang bijaksana. Siapapun juga, dia punya gelar agama yang luar biasa, tapi ngomongnya judes lah, jahat lah, jelek. Sudahlah, harus kita katakan, ini adalah sampah, jangan dimasukkan. Jangan bergaul seperti itu lagi, selesai. Saya bilangnya, dialah guru kesabaran saya, guru ketabahan saya, guru apakah saya tetap tabah gitu. Kan diuji nih gitu. Ya kadang-kadang kita ketemu orang-orang seperti itu tersaut nggak ya? Asik-asik gitu. Guru ketabahan seperti itu. Ya, Bante, apakah ada perlunya kalau dhamma itu diajarkan di sekolah-sekolah? Jangan dijawab dulu. Ya, kita sudah mulai mendekati, mengertilah setidaknya apakah itu dhamma sebenarnya. Dan mungkin ada pemikiran apakah ini perlu diajarkan di sekolah-sekolah. Kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya, Manage Your Mind. Narasumber kita adalah Bante Dhamma Wicayo Mahathera. Dan bahasan kita adalah perilaku dhamma. Baik, Bante, apa ada perlunya nih dhamma diajarkan di sekolah-sekolah, Bante? Gimana cara ngajarinnya, Bante? Sangat-sangat penting loh ya. Kalau kita perhatikan, Presiden sudah menekankan revolusi mental. Kalau revolusi mental ini tidak diajarkan caranya kepada sekolah-sekolah murid-muridnya. Jadi murid-muridnya juga bodoh. Gimana sih aku merubah cara berpikir kita? Maka itu revolusi mental ini bukan berdasarkan apa yang mereka dapat pelajaran di sekolah mereka, tetapi berdasarkan kenyataan. Makanya kita ajarkan anak-anak kepada kita, coba kalau kamu melihat sesuatu membuat kamu takut, mengapa kamu takut? Apa sebabnya kamu takut? Sebab akibat. Nah, di situ kan timbul, langsung mereka bisa menetapkan. Pada satu saat kamu melihat timbul nafsu misalkan, kenapa kok nafsu? Wah, ketok makanan yang enak, kepingin ngiler misalkan. Kamu kan kepingin. Kalau kamu kepingin, pasti ada pikiran bagaimana untuk mendapatkan makanan itu. Apakah dengan mencuri?
Apakah kamu tinggal dengan tolong aku minta ya 1 sendok ya, ngicipin misalkan. Nah kalau itu masih oke lah kalau dia minta toh. Ya, jujur. Tetapi kalau dia mau mencuri, waduh aku sudah kepingin, gak tahan ini, aku mau curi. Nah itu kan sudah salah. Ya. Maka dari itu bagaimana kamu kalau sudah timbul nafsu keinginan terhadap kue-kue yang enak itu, bagaimana kamu mengatasinya? Ya. Apakah dengan cara ini? Apakah dengan cara begitu? Apakah kamu dengan wes aku kepingin yo tak tuku aja lah. Dengan cara kita punya duit beli, otomatis kita tidak jadi mencuri. Ya. Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan diajarkan dengan cara seperti itu. Problem menyelesaikan masalah ya, persoalan-persoalan ini harus pilihan-pilihannya bagaimana. Kita sering dicaci maki, dimarahin orang, difitnah orang, kamu marah. Nah cobalah kita pisah. Apa yang menyebabkan kita marah, apa yang membuatkan iri, dan macam-macam dianalisa. Oh ini timbulnya ini karena kamu dikata-katain, buat kamu jengkel, marah karena memori kamu. Coba bahasanya itu bahasa asing, kamu tidak punya memori, kamu tidak mengerti, kamu tidak marah, tidak jengkel. Itulah pelajaran-pelajaran yang direct, bukan bohongan lagi. Iming-iming surga itu sudah kuno lah. Agama yang model seperti ini harusnya dibuang lah. Jadul. Iya, enggak usah ngiming-ngimingin ikut agamaku dijamin masuk surga. Itu sudah penjual jamu propaganda tuh, yang tidak betul juga. Jadi jangan terlalu mempromosikan jual jamu yang seperti itu, omong kosong yang tidak gunanya karena tidak bermanfaat. Ya, dirubahlah sistem propagandanya dengan seperti itu. Begitu. Itu namanya revolusi mental mereka juga. Betul. Kalau kita tidak ada perubahan, dengar-dengar ya ada sekolahan tertentu sudah ngajak anak-anak meditasi 5 menit, ya lumayan itu. Ya. Itu bagus. Ada sekolah Katolik Bante. Ya, itu jadi anak datang langsung dikasih musik, kan mereka baru olahraga. Enggak, kan kadang-kadang berangkat itu rebutan di lalu lintas rame, kan nggak bisa tenang. Jadi dikasih musik tenang, meditasi 5 menit baru mulai pelajaran. Kan seperti itu. Ya bagus lah. Jadi harus ada sesuatu sekolahan yang menciptakan kondisi yang lain dari yang lain. Ya. Itu sangat baik. Ya bagus, kita apresiasi ya. Terus itu tadi Bante, ada kata-kata baik bagimu belum tentu baik bagiku. Bagaimana ini? Baik itu bagaimana? Ada standarnya nggak baik? Sebetulnya kalau dikatakan baik tetap sebagai kebaikannya. Tidak mungkin yang dikatakan baik bagi dia tidak baik bagiku. Itu tidak tepat. Jadi seharusnya kita harus berani kejujuran untuk menguraikan kebaikan mereka sampai di mana dan mengatakan jangan menyinggung kepada diri kita. Kita harus memuji mereka. Kamu baiknya itu, yang kamu baiknya itu di sini. Ya sudah baik, kamu sudah jalankan, bagus toh. Tapi kalau kita katakan tidak baik bagiku, karena itu kan istilahnya seolah-olah kita menentang, gitu. Menentang, tidak suka dengan kebaikan itu. Tetapi kalau kita katakan, wah itu baik, jalankan terus ya, laksanakan teruslah. Otomatis kita kan ikut mendukung sebagai sesuatu, memotivasi, mendukung kebaikan tetap sebagai kebaikan. Jadi jangan mengatakan itu baik bagimu, tidak baik bagiku. Wah, kan otomatis kita merasa seolah-olah tidak cocok dengan kebaikan itu. Kan tidak seharusnya seperti itu, karena kita bukan main politik toh. Kita bergaul itu kan bicara untuk menyenangkan semua pihak. Positif. Yang positif aja berbicara lah. Positif saja ya. Mengedifikasi, berbicara hanya yang positif, yang membangun, itu jauh lebih baik daripada merendahkan, mengkritik, menilai, menghakimi apalagi ya Bante ya. Menghakimi itu tadi ya. Baik menilai ya. Baik bagimu belum tentu baik bagiku. Agamamu, agamaku. Kan kayak gitu Bante. Ya seharusnya kalau bisa para agamawan itu berani berkumpul untuk memperbincangkan masalah yang baru tren ini ya. Terjadi pengobomannya di Sri Lanka. Ya. Apa kira-kira penyebabnya? Kalau ini tidak ada yang satu pun yang membahas, kelirumologinya tetap dibiarkan dan tidak pernah ada keberanian untuk menguraikan. Kalau perlu, carilah yang ahli-ahli medium. Panggil namanya siapa yang meninggal itu, yang bawa bom itu, panggil masuk. Untuk dia membicarakan sekarang di alam mana. Apakah benar yang dijanjikan ketemu enggak? Bidadari 72-nya misalkan. Wah, ternyata aku di alam sengsara misalkan. Dari disitulah
kita bahas bersama untuk ada keberanian mencari solusi mengapa ada kesalahan itu. Kalau itu dibiarkan, para agamawan yang sekarang ini tidak ada keberanian revolusi untuk menciptakan suatu kondisi yang lain dari yang lain. Ya. Atau mungkin ahli hipnoterapi. Ya. Atau mungkin yang mereka istilahnya para paranormal yang hebat-hebat. Ya, kemampuannya. Dipanggil, kumpul semua. Ayo, kita bahas. Agamawan yang memahami semua ini kita datangkan. Jangan cuma ada FKUB tapi dari dulu nggak ada kegiatan. Diam aja, cuma ada tempelan kantor FKUB. Apa yang dikerjakan? Apa yang memberikan manfaat untuk semua agama apa saja? Jadi tidak ada manfaatnya. Lalu buat apa diciptakan FKUB seperti itu? Ya, seharusnya FKUB bukan menunggu ada masalah dia membereskan, tetapi dia menciptakan kerukunan, kebersamaan, menciptakan ada masalah ini diselidiki, dianalisa apa yang menyebabkan. Jadi itu mereka punya gawe jadinya. Dia punya gawe ya? Iya, kalau gini namanya FKUB dari dulu ya ngono-ngono tok, orang ono kerjaane ya toh. Kan sayang. Nanti ya seperti gubernurnya yang Jakarta, ono banjir didelok tok ae, enggak ada dikerjain. Duitnya untuk atasin banjir dikurangin malah, untuk apa lagi nggak tahu. Wah, itu kan payah namanya. Namanya ada masalah berat. Oh, tidak berat. Pokoknya nggak usah dikerjakan, nggak berat toh. Itulah jadi konsepnya mereka seperti itu ya payah toh. Bante sekarang jalanan di Kota Malang bolong semua. Lah ya itulah uangnya kemana? Kan sudah masuk ke penjara semua kemarin yang eksekutif dan legislatif. Uangnya sudah habis ke mereka itu. Ya entahlah. Kan jadi membangun sebuah jalan yang tidak bermutu itu tadi kan kemungkinan besarnya. Itulah, jadi kita harus sadar manusia ini harus tahu memang kita paham kita sama-sama punya serakah, maka tetapi ya marilah kita abdikan keserakan ini, kurangilah untuk membantu menyenangkan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jangan bertambahnya serakah itu. Iya. Sekarang nyusahin masyarakat. Diomelin, disumpahin begitu banyak masyarakat. Lawang jalan Bante. Cara berpikirnya tuh loh Bante. Membuat jalan yang baik orang masyarakat seneng, apa membuat jalan berlubang seperti itu dipisu-pisui. Secara hukum karmanya bagaimana itu? Ya itulah namanya, kan seharusnya mereka tahu dana ini dipentingkan, diundukkan untuk jutaan orang supaya mendapatkan manfaat. Ya. Tetapi kalau dananya itu dipakai untuk kepentingan pribadi kita, berarti dia menabur bibit jutaan yang sangat-sangat negatif. Maka para pejabat itu harus lebih ekstra hati-hati. Ya. Daripada orang-orang biasa yang mencuri, merampok itu, dia dosanya cuma satu orang, satu keluarga gitulah. Tetapi ini kalau untuk negara, untuk rakyat, untuk kota, dia karmanya berat sekali. Jadi jutaan orang menderita gara-gara mereka menggunakan kepentingan pribadi itu. Maka dari itulah hukum sebab akibat itu sesuai dengan bibitnya. Pikirkan, bibit yang kita tabur ini ternyata seharusnya demi kebahagiaan jutaan orang. Tetapi taburannya di mlebu nang kantong dhewe. Jadi beban jutaan orang ya kita harus menanggung dalam kehidupan yang akan datang. Wow. Jadi dalam kehidupan yang datang kita nanti dapat masalah terus-menerus, kehilangan lah, kerampokan lah, kebakaran lah. Jadi dalam keluarga kita miskin terus lah, akhirnya sangat kasihan. Maka dari itu dengan demikian, kalau mampu melihat akibat-akibat yang lampau, istilahnya tadi, kalau FKUB juga membahas adanya koruptor masuk itu, mereka masih hidup toh. Nah dipanggil lah ahli hipnoterapi. Kenapa kamu kok begini? Kenapa kamu begitu? Jadi masing-masing itu diterapi, dilihat, dijelaskan apa yang menyebabkan mereka kok berani korupsi secara detail. Ya. Kalau mereka, aku nggak percaya harga, aku nggak percaya sama ini, kalau sama itu, aku nggak percaya sama agama, sehingga berani misalkan seperti itu. Aku percaya sama agama. Nah, misalkan, ya terserah, makanya itu disitulah dibahas satu persatu, dibuat buku. Jadi dengan demikian ini kita tahu kesalahan terletak di mana. Ya, kalau kita dari dulu tidak ada yang berani mengupas secara detail, ya selamanya tidak akan bisa. Ya. Maka harus ada teamwork ahli teknologi
yang membahas ketidakberesan dalam agamawan itu gimana? Gitu. Bisa kita mulai itu Bante? Timbul. Kalau ada duitnya boleh. Jangan pakai duit dulu Bante ya. Sudah punya keahlian kelompok noai. Lu enggak bisa. Ahli hipnoterapi. Kan perlu kan, mereka perlu dibayar tuh. Mereka kan pekerja juga. Mereka kan bukan seorang yang enggak usah dibayar. Dikira semuanya ahli hipnoterapi sudah SOGKB. Ya. Mereka masih butuh dana. Mungkin untuk istrinya, untuk anaknya. Dan masih membutuhkan. Jadi dengan mungkin perlulah kita harus punya dana, hargain. Nah, inilah dana yang ada itu kita pakai. Jangan yang ada dipakai sendiri sak karpe dhewe golek bojo 456. Kan bahaya. Aduh. Ya, betulkah melakukan dhamma juga bisa menimbulkan karma baik? Dhamma itu apa ya tadi ya? Kita nanti balik lagi nih muter itu tadi. Baik, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya sampai kita di segmen terakhir Manage Your Mind, dan perilaku Dhamma adalah tema kita. Ada pertanyaan tadi untuk Bante Dhamma Wijayo. Betulkah melakukan Dhamma juga bisa menimbulkan karma baik, Bante? Ya, otomatis. Siapapun juga yang mengatur kehidupannya dengan jelas dan terang, tiap hari, pagi, dan malam kita sediakan waktu untuk baca parita, untuk berdoa bersama, untuk meditasi bersama dalam satu keluarga. Otomatis ini sebagai sarana yang jelas bahwa kita sudah mengikuti tata cara apa yang Sang Buddha harapkan supaya kita mengulang hal-hal positif dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam famili kita. Otomatis ini akan menjadi sarana pedoman bagi kita, karena tiap hari kan kita sudah berjanji tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bicara yang tidak benar, tidak mabuk-mabukan. Otomatis ini sudah pedoman yang jelas, mau limo dijalankan. Ya. Kalau ini dilanggar, kita sudah menyimpang daripada dhamma itu. Kalau dhamma ini sudah dijalankan, otomatis kemanapun juga, terhadap siapapun juga, kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dipercaya daripada yang lainnya. Kalau kita nggak ada pedomannya ini, apa yang dilakukan? Ya. Sehingga mereka mencuri, mungkin koruptor ada di mana-mana, korupsi ada di mana-mana. Untuk gonta-ganti pacar, wah, sebentar lagi ganti ini, ganti ini. Jadi ini persinahan terjadi di mana-mana. Ngomong seenaknya dewe ya, ngomong bohongin sini, memfitnah sana, mencaci maki itu sesuka-suka kita. Jadi karena mereka tidak ada tata aturan etika, yang jelas di dalam etika itu, otomatis itulah yang dikatakan mereka menyimpang daripada dhamma itu, sehingga membuat dunia kita ini seolah-olah nggak damai, kacau semuanya. Terjadinya apa itu percekcokan di dalam pemilihan umum sekarang ini. Ya itu karena mereka sama-sama tidak mengendalikan ucapannya, tidak mengendalikan tingkah lakunya. Yang ngebom di sana itu karena dia punya pikiran khayal lain bahwa dia dijamin masuk surga. Jadi cara berpikir yang salah, karena pikiran yang salah itu yang menyebabkan dia melakukan tindakan yang salah. Maka dari itu harus dimulai dari pikiran yang benar dulu, otomatis semuanya akan menjadi benar. Tingkah lakunya benar, ucapan benar. Maka dari itu yang penting revolusi mental itu harus diutamakan nantinya. Kalau ini revolusi mental tidak diutamakan, yang diutama kitab suci sudah terbukti semuanya salah jalan sudah terjadi di mana-mana. Menggunakan kitab suci cuma diletakkan di atas kepala, tetapi kenyataan tidak dijalankan. Ini kan sangat memalukan gitu. Maka itu mereka merendahkan kitab sucinya mereka sendiri, seolah-olah aku berani injak, aku tidak perlu ngikutin perintah dari yang kitab suci itu. Otomatis orang seperti ini hukumnya harus lebih berat, ya toh? Ya. Sudah ada kitab suci di atas, tapi korupsi masih merajalela. Kalau kita seperti ini, bagaimana? Dendanya 1000 kali lipat yang dia korupsi. Dia dapat 50 juta. Dendanya 50 M, ya misalkan seperti itu. Dengan cara seperti ini, waduh, berat juga. Sudah didenda segitu, masuk penjara berapa tahun gitu ya toh? Otomatis dengan cara seperti yang berat, mereka akan lebih hati-hati. Kalau dendanya, wes, kamu hukum segini, asal bagi-bagi ya. Nah, akhirnya dibagi-bagi pada mereka ya, tutup mulut semua. Kapan akan terjadi bisa aman, damai, dan tentram? Sangat sulit. Maka dari itu ketegasan dari yang
menjalankan hukum itu yang harus dijalankan. Jadi kalau tadi disumpah memakai kitab suci, Bante, ternyata dilanggar semua secara moralitas, itu namanya bukannya menistakan agamanya sebenarnya. Itu yang sebenarnya menista. Seperti itu harus dapat hukuman lebih berat toh. Yang ahli agama itu harus menekankan ini hukumnya berat ini. Karena kita ada itu korupsi. Memang di kitab suci kan tidak ada tulisan korupsi. Jadi tapi tidak boleh mencuri loh sebenarnya. Nah, ya bahkan dalam 10 hukum perintah Allah itu juga tidak boleh. Tidak korupsi nggak ada, cuma mencuri. Ini nggak mencuri kok, aku dapat bagian. Kan bukan hak. Nah, ya itulah istilahnya kan, maka dari itulah yang dikatakan apapun juga yang mengambil yang bukan milik kita, yang memang bukan hak kita, itu memang demi kepentingan masyarakat kita pakai secara pribadi, dibagi pribadi, otomatis itu ada satu kesalahan jalan yang ditempuh oleh mereka ini karena itulah dia seharusnya mendapatkan hukuman. Secara hukum sosial negara dia dapat harusnya, dan secara hukum dhamma tadi dia hukum karma itu tadi Bante juga dapat. Pasti itu ya. Dapat, jadi otomatis itu sangat-sangat kasihan. Jadi mereka akan menderita di alam selanjutnya itu, dan nanti ke alam manusia juga lahir dan keluarga yang miskin. Ketika dia mau usaha, mau maju, dapat halangan, dapat rintangan, macam-macam begitulah. Jadi seolah-olah ekonominya kok nggak maju-maju, karena dia kan sudah dipakai sekarang ini. Tabungannya sudah habis saat ini, jadi buahnya sudah habis. Ya. Itu yang akan datang, buahnya nggak ada yang positifnya, sehingga dia mau makmur, mau mendapatkan buah yang bagus-bagus ya tidak ada. Betul. Itulah kasihannya. Jangan habiskan celenganmu sekarang. Kalau perlu nabung terus ya Bante, perbuatan baik. Maka dari itu lebih baik kesempatan sebagai pejabat gunakan sebaik mungkin demi rakyat jutaan orang, laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, otomatis rakyat senang, masyarakat senang, kita pun ikut senang, ikut gembira. Ternyata dalam hidup saya 5 tahun ini, ternyata semuanya jujur, bersih, menyenangkan, dan membahagiakan banyak orang. Itulah karma positif sudah bisa menimbulkan satu energi positif yang sangat-sangat membahagiakan. Kita pun dalam kehidupan yang akan datang, bila mana kita habis di dunia ini, alam-alam bahagia, alam-alam surgawi itu bukan karena agama kita, karena kekuatan energi kebaikan yang telah kita kembangkan, itulah yang mendorong kita bersama masuk ke surga. Itu aja. Jadi sebenarnya kesempatan loh ya menjadi pejabat itu Bante. Sangat baik seharusnya mereka. Sangat baik loh, sudah sampai di situ mau tergelincir ke arah ya. Tapi kebanyakan memang begitulah. Mereka itu kurang menyadarin, sehingga memang mereka itu punya tujuannya lain. Aku jadi pejabat itu mencari kerjaan. Kerjaan apa? Untuk mencari kekayaan. Maka itu ya yang diuber adalah kekayaan, bagaimana memperkaya diri. Maka itu konsep yang seperti ini, memperkaya diri sebagai tujuan utama menjabat, itu sudah salah. Jadi konsep utama, aku harus mengabdikan diri untuk masyarakat bangsa, negara, dengan sungguh-sungguh semampu yang aku bisa. Bahkan dapat gaji pun saya habiskan. Apapun habiskan. Jadi harus menunjukkan contoh yang baik. Maka dari itu dengan contoh-contoh yang baik ini yang sudah ditunjukkan, sudah dijalankan, baru orang lain memberikan respect. Kalau kita tidak ada contoh apapun juga, podoai dengan yang lainnya, tidak ada apapun juga, terima ini, terima gaji juga, terima kursi sini juga, terima kursi sana juga. Akhirnya ya apa yang kita tuju? Ternyata kita tidak memanfaatkan energi kekayaan kita, energi kemampuan kita untuk memberikan energi bermanfaat bagi jutaan. Ya, memberikan manfaat sebanyak mungkin yang bisa, itu baru mereka akan menjadi sarana yang sangat luar biasa. Ya, dan saya rasa kalau semua pejabat berpikir untuk masyarakat, dia mendapat kesempatan ada di situ tuh sebuah kesempatan emas sebenarnya kalau bisa memperhatikan masyarakat, bekerja dengan sungguh-sungguh, saya rasa hidup akan sejahtera Bante. Nggak akan kurang deh. Pastilah Indonesia ini pasti akan maju dan sejahteranya banyak luar disukai biasa. Orang ya kan, disenangin orang, rezeki datang aja pasti Bante. Kalau orang itu jujur, sungguh-sungguh, kan seperti ya itu itulah Bante. sekarang kota Malang ini katakanlah penduduknya 3,5 juta. Kalau pejabatnya menjalankan dengan baik dan benar, 3,5 juta itu mereka akan senang dan gembiranya luar biasa. Tetapi kalau ini uangnya itu dipakai pribadi, jalan-jalan rusak,
airnya juga rusak, ini nggak beres, itu nggak beres. Hanya apa yang perlu dipuji? Kerjaannya nggak ada yang bagus semuanya, kan kasihan. Ya. Kasihanlah, kasihanilah dirimu kalau kamu berbuat yang tidak baik itu, karena hasilnya juga akan dituai sendiri. Kurang 3 menit Bante, perbicaraan kita ini monggo diberikan kesimpulan dari perilaku dhamma. Marilah kita bersama-sama dhamma, daripada intinya semua dhamma ada di dalam pikiran kita masing-masing. Pikiran inilah penggerak kehidupan kita bersama. Maka dari itu ternyata pikiran ini hanya ada 2 faktor. Pikiran positif atau pikiran negatif. Pikiran positif atau pikiran negatif bukan Tuhan yang menentukan, bukan setan yang menciptakan. Tetapi tergantung arah pikiran kita masing-masing. Maka mulai sekarang, baiklah kita lihat. Bertekad dengan sungguh-sungguh, jangan mengarahkan lagi ke kebiasaan arah-arah yang negatif. Benci, jengkel, marah, bingung, takut, membuat kita menderita. Jangan masuk ke sana. Tetapi, marilah kita bersama-sama arahkan pikiran yang positif, yang membuat kita lebih senang, membuat kita lebih bahagia, membuat kita lebih damai. Dengan arah pikiran, energi pikiran kita terus-menerus seperti ini, berarti kita telah bersama-sama mampu menjadi pemimpin, mengendalikan arah pikiran selalu positif, yang membuahkan kebahagiaan, membuahkan hal yang baik, membuatkan kemampuan kita untuk mendapatkan manfaat pikiran yang sangat dahsyat di dalam mengolah pikiran kita. Otomatis inilah yang dikatakan pikiran yang mendapatkan manfaat, pikiran yang positif, pikiran yang damai akan mengakibatkan kita bersama-sama juga memiliki ucapan yang sesuai dengan pikiran kita pribadi. Akhirnya masyarakat kita juga memiliki cara bicara yang positif, yang mendamaikan. Demikian juga tingkah laku kita juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau semua sudah tertata rapi di dalam cara berpikir yang positif itu, tingkah lakunya juga positif, membuat kedamaian, membuat kebahagiaan, membuat ketentraman bagi semua pihak. Bukankah itu tujuan kita bersama untuk mengenal dan memahami dhamma adalah kualiti batin dan pikiran kita positif yang lebih dominan, itu akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Maka dari itu, mulai sekarang siapapun yang ingin sejahtera, damai dan bahagia, mari kita bersama-sama revolusi mental kita selalu positif, selalu damai, dan jalan kebahagiaan pasti menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV, kita tadi berbicara tentang Kota Malang, di mana banyak jalan-jalan yang berlubang, dan tentunya ini berhubungan dengan para pejabat yang ada, dan juga semuanya yang turut andil di dalam kondisi yang carut marut. Maka adalah sebuah kesempatan ketika menjadi seorang pejabat, menjadi wakil rakyat di legislatif, juga di eksekutif. Mari kita menanam kebaikan. Pegang saja hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Menabur keburukan, menuai keburukan juga. Suatu pilihan, dan kita harus cerdas untuk memilih itu. Baik, Pemirsa Dhamma TV, terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan. Semoga acara kali ini memberikan suatu manfaat pencerahan di dalam kehidupan kita, dan tentunya menjadikan kita lebih damai, lebih tentram, dan lebih bahagia. Kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan salam akhir saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.